Pagi, Bu. Nah, belum semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini anak-anak kita masuk ke bab 4, yaitu listrik statis. Nah, anak-anak perlu kita tahu di dalam listrik statis ini ada dibuat peta konsep. Buat apa peta konsep? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Nah, di sini dibuat peta konsep ini adalah mempermudah cara belajar kita, ya. Misalnya kita cari dulu salah satu contohnya, muatan listrik. Nanti yang kita bahas di situ adalah positif, negatif, dan netral, ya. Itu ya anak-anak. Kita masuk dulu ke yang pertama. Pernahkah kamu mengalami ketika menyisir rambut? Pernah nggak anak-anak? Nggak tuh menyisir rambut seperti ini, yang kering dan tanpa sengaja disisir melekat rambutnya atau di tangan nih. Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ini. Nah, itu disebutkan dengan nama contoh listrik Statis. Nah, anak-anak berarti sudah paham kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kalau menyisir rambut itu adalah contoh salah satu listrik statis. Paham kan? Paham. Nah, mulai hari ini harus tahu ya. Kita lanjutkan. Sistem kelistrikan dialirkan melalui sel saraf yang disebut dengan impuls saraf, di mana impuls saraf ini akan melaju melalui sistem saraf yang akan dapat melompat dari sel yang satu ke sel saraf berikutnya. Nah, di dalam sel saraf ini melaju seperti suatu sinyal listrik. Anak-anak kalau sinyal listrik, misalnya kita ada kado terbuka, kita pegang, nah, kan begitu kan? Nah, kaget kita. Seperti itu adalah impuls di otak kita. Nah, selanjutnya boleh tahu benda bermuatan listrik. Pertama, kita harus tahu dulu kata listrik berasal dari bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Elektrik. Nah, elektrik itu akan berarti menjadi amber. Ya, amber itu adalah pohon damar yang membatu, pohon yang sudah membatu. Nah, gejala kelistrikan pertama kali diselidiki oleh Thales pada tahun 6640 sampai 546 sebelum Masehi. Tahun berapa anak-anak? 640 sampai 546 Tahunnya 640 sampai tahun 546. Nah, itulah yang diteliti tadi oleh Bapak Thales, ya. Lanjut, kalau sudah ditemukan siapa penelitinya tadi sudah di sini mereka akan menemukan bahwa dengan menggosokkan batu amper yang tadi, ya, batu yang sudah membatu tadi, nah, dan mendekatkan ke benda-benda yang ringan seperti potong-potongan kecil daun. Nah, misalnya dapat menarik benda-benda tersebut dari batu tadi. Misalnya ini batunya, ini tadi daunnya bisa ditarik begini. Itu tadi fungsi batu. Peristiwa ini disebut dengan gejala listrikan. Contoh yang ada di alam adalah kelistrikan. Itu tadi daun yang pakai batu set nemu. Nah, ya. Lanjut, kita perhatikan contoh di bawah ini. Mungkin anak-anak pernah melihat sisir, ya. Nah, pernah juga melihat kertas. Pernah nggak membuat anak-anak kecil-kecil disobek-sobek? Pernah nggak? Nah, misalnya seperti ini anak-anak. Nah, nanti ini boleh digosok-gosokkan ke rambut. Pernah nggak? Pernah. Digosok-gosok waktu SD itu digosok-gosok. Nanti dia nempel misalnya. Atau boleh juga pakai penggaris. Nih, pernah nggak? Pernah, Bu. Nah, gurunya nanti gosokkan ke rambut sampai panas. Itu waktu SD gitu. Nah, kalau udah digosok nanti anak-anak kertas yang kecil-kecil akan menempel di sini. Yang paling kecil-kecil banget. Ini adalah media
salah satu dari kelistrikan. Pernah nggak membuat contoh seperti ini waktu SD? Pernah, Bu. Pernah. Jadi tadi sisir yang ada kertas tadi, contohnya apa tadi namanya? Contoh apa? Kelistrikan. Terus kalau kertas dengan penggaris, apa namanya? Contoh apa lagi? Kelistrikan sama. Jadi ada dua contohnya, yang satu pakai penggaris, yang satu pakai sisir. Jadi ada dua. Itu kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Ini pasti ada di rumah. Dan ini pasti kalau ada anaknya sekolah di rumah, pasti ini punya nggak di rumah ini? Punya. Punya. Nah, kalau sudah selesai contohnya, sekarang sifat muatan listrik. Nah, kira-kira apa sifatnya? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang bisa jawab sini? Nih, sifatnya seperti apa? Benda bermuatan sejenis akan menolak dan benda bermuatan tak sejenis akan tarik menarik. Iya, sifat muatan listrik itu adalah yang pertama, benda bermuatan sejenis akan tolak menolak. Tolak, nggak mau dia. Nah, sedangkan benda yang bermuatan sejenis tarik menarik, tarik gitu ya. Jadi ada dua muatannya, tolak menolak dan tarik menarik. Kita tepuk tangan dulu. Semuanya anak-anak mama baru ya. Semoga senang ya. Lanjut, kalau sudah tahu muatannya, kita masuk ke berarti ada dong sifat muatan tadi. Tadi kita sudah tahu muatan listrik, begitu bukan? Iya. Harus tahu sifatnya seperti apa sih? Sama dengan kita sifatnya siapa sih? Misalnya butir itu sifatnya seperti apa? Pena itu seperti apa? Harus tahu. Nah, berdasarkan sifat muatan listrik dapat pula diartikan bahwa muatan listrik dapat berpindah dari suatu benda ke benda yang lain apabila mendapatkan perlakuan tertentu. Nah, dalam arti di sini bisa berpindah di sini. Boleh saja ini ke rambut digosok, terus yang ini ke tangan. Bisa jadi tergantung bagaimana panduannya dari yang memandu ya. Jadi sudah jelas anak-anak sifatnya sini sudah tahu kan, tergantung kepada perlakuan tertentu. Lanjut. Nah, setelah tahu perlakuannya, berdasarkan daya hantar. Kalau daya hantar itu berarti diantarkan ya. Berdasarkan daya hantar, benda dapat dibedakan menjadi dua. Siapa yang tahu? Konduktor dan isolator. Konduktor? Dan isolator. Iya, oke. Konduktor dan isolator. Pertama, kita masuk dulu ke dalam konduktor. Apa yang dimaksud dengan konduktor? Siapa yang tahu? Konduktor adalah benda yang dapat mengantarkan arus listrik, misalnya logam, badan manusia, kayu basah, dan tanah. Iya, konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Apa-apa saja. Pertama bisa logam, yang kedua bisa badan manusia, kayu basah, dan tanah. Itulah yang bisa menghantarkan konduktor, penghantaran. Setelah tahu konduktor, tadi ada satu lagi namanya isolator. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan isolator? Isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, misalnya karet, perselen, dan udara. Iya, isolator itu adalah penyekat. Misalnya seperti rumah disekat. Ini ruang makan, ruang dapur disekat gitu. Benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Apa-apa saja dia. Contohnya pertama karet, dua perselen, yang ketiga udara. Udara nggak bisa menghantarkan listrik. Tuh, kita cuma bisa rasa kalau udara, oh dingin, panas, kan begitu ya. Dia tidak bisa menghantarkan listrik. Karet cuma bisa dijepret. Tuh, bisa karet rambut, tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, itu tadi mengenai isolator. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, induksi
Definisi muatan listrik yaitu suatu benda netral jika didekatkan dengan benda bermuatan listrik akan terjadi beberapa hal berikut. Pertama adalah benda netral. Jika benda netral didekati benda yang bermuatan negatif atau positif itu? Positif. Jika benda netral didekati benda yang bermuatan positif akan terjadi induksi sebagai berikut. Perhatikan gambar. Dia itu positif sama positif. Nah, itu didekatkan. Sedangkan yang kedua, benda netral didekatkan bermuatan negatif akan induksi. Nah, yang satu negatif, yang satu positif. Itu tadi muatan listrik. Hanya dua muatan listrik anak-anak, positif, negatif. Begitu bukan? Nah, nggak ada negatif kuadrat, tidak ada. Nggak ada positif kuadrat, tidak ada. Lanjut. Ada di sini. Kita perlu tahu juga induksi listrik. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan induksi listrik? Anastasia? Peristiwa pemisahan muatan listrik dalam suatu benda atau benda tersebut dinikmati benda lainnya bermuatan. Iya, tepuk tangan dulu anak-anak. Anastasia, terima kasih ya sudah jawab pintar Anastasia. Semangat banget anak-anak Anastasia. Butir senang banget. Terima kasih anak sudah hadir ke sekolah, sudah belajar ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa dipahami, nanti nilainya bagus. Semangat terus ya Anastasia ya, sebenarnya ya. Kita lanjutkan setelah tahu industri listrik. Nanti ada alat untuk menyelidiki atau mengetahui ada tidaknya muatan listrik. Apa nama dari benda tersebut? Tonen. Elektroskop. Siapa lagi yang tahu? Lagi? Elektroskop. Ulang. Elektroskop. Elektroskop. Benar. Itu adalah alat ya. Kita perhatikan dulu gambarnya. Logam bagian atas berbentuk lempeng atau bulat ya. Dan pada bagian bawah terdapat dua helai foil ya. Tangkai logam dan perlengkapannya dibungkus dengan bahan isolator kotak dalam kotak berdinding kaca. Jadi jelas anak-anak sudah tahu apa alatnya. Nanti kalau ditanya, kalau alatnya untuk muatan listrik apa sih ya? Anak-anak sudah bisa jawab kan? Sudah. Nah, selanjutnya kalau sudah tahu, kita pasti di dalam pelajaran ini kita harus tahu dulu hukum Coulomb. Coba Ibu mau tanya dulu, percobaan Coulomb ini menunjukkan bla 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 bla. Siapa yang tahu menyebutkan hukum Coulomb? Satu, siapa? Ayo. Siapa yang bisa menyebutkan hukum Coulomb? Ayo. Livia. Perhatikan. Nih. Siapa namanya, Nak? Coba. Hukum Coulomb daya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Iya, hukum Coulomb itu bunyinya adalah gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Itulah bunyi daripada hukum Coulomb. Nah, paham kan? Gampang. Nah, yang belum paham siapa hukum Coulomb nih? Kalau sudah tahu hukum Coulomb, kita masuk ke gaya Coulomb ini hanya berlaku pada partikel-partikel bermuatan listrik. Ya, itu anak-anak. Selanjutnya, gaya Coulomb sudah tahu. Kita medan listrik, diperhatikan gambarnya. Gambarnya diperhatikan.
listrik itu anak-anak adalah ruang. Kalau ini ruang 9E, berarti dia ruang sekitar benda bermuatan listrik, ya. Ruang sekitar benda bermuatan listrik. Nah, yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Seperti apa dia? Dikatakan di sini, medan listrik itu dapat dinyatakan sebagai garis-garis gaya dengan arah dan muatan positif ke muatan negatif. Nah, di mana garis gaya listrik tadi pada muatan positif berarah keluar dan pada muatan negatif menuju ke pusat, ya. Perhatikan gambarnya. Di sini ada pada gambar A, ya, garis gaya 2 muatan positif. Yang positif itu maksudnya gambar A itu gambar yang tambah dengan yang tambah, ya nak, itu positif. Paham lihat gambarnya? Tambah dengan tambah tulisannya, lihat kan? Belakang lihat nggak nak? Ya, sedangkan yang B, garis gaya antara 2 muatan negatif dan C adalah garis antara muatan positif dan negatif. Berarti yang A positif, yang B negatif, sedangkan yang C adalah positif dan negatif. Ya. Nah, anak-anak sudah jelas? Paham nggak nak? Jelas. Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke kuat medan listrik. Nah, anak-anak perlu tahu. Pertama di sini kuat medan listrik ini dapat dinyatakan dengan kecepatan, ya, kerapatan garis-garis listrik. Tadi ada garis-garisnya, ya kan? Positif, negatif, positif, negatif, kan dibuat garis-garisnya tadi. Nah, semakin besar kuat medan listrik, garis-garis gaya digambarkan akan semakin rapat dia. Nah, ya. Sedangkan kalau yang berarti kalau dia sedikit berarti jarang-jarang dong garisnya. Yang gambar tadi negatif, positif, negatif, kan tadi ada yang banyak, ada yang sedikit, banyak banget, ada ya. Nah, di mana di sini energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik yang lain disebut energi potensial listrik. Sekarang yang ditanya, apa yang dimaksud dengan energi potensial listrik? Tonet. Halo. Saya Nih dulu. energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya. Iya, energi potensial listrik adalah energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, selanjutnya kalau sudah tahu berarti kita anak-anak sudah memahami ya materi. Nah, kita tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada Pak penjawab. Tetap semangat ya. Nah, kita masuk ke selanjutnya. Ini adalah potensial listrik. Seperti apa sih potensial listriknya? Perlu dijelaskan di sini. Elektron bergerak dari plat B ke A. Berarti dari sini dia plat B ke A. Paham? Lihat gambarnya. Dari plat B ke A seperti dilukiskan pada gambar berikut. Arahnya gerak elektron berlawanan dengan arah garis yang listrik berlawanan. Nah, mulainya dari B. Nah, baru ke A. Kalau sebenarnya kan kalau menurut abjad kan dari A ke B ya. Tapi ini terbalik dari B ke A. Nah, lanjut. Untuk memindahkan elektron diperlukan usaha. Di sini ada di dalam untuk memindahkan elektron diperlukan usaha. Ada yang kita sebut dengan namanya potensial listrik. Sekarang yang ibu tanyakan, siapa yang tahu pengertian daripada potensial listrik? Yang tahu apa yang dimaksud dengan potensial listrik?
Silakan Livia. Potensial listrik antara dua titik sebesar volt didefinisikan sebagai usaha sebesar 1 joule untuk memindahkan muatan satu kolom antara dua titik tersebut. Itu adalah satuan potensial listrik. Satuannya memang volt, ya itu benar. Tapi yang ditanyakan tadi potensial listrik itu adalah untuk, begitu bukan? Untuk Untuk memindahkan elektron. Diperlukan usaha. Jadi besarnya usaha ini nanti digunakan untuk memindahkan muatan dari B ke A. Kalau biasanya kan dari A ke B yang biasa ya. Tapi ini terbalik anak-anak. Dari B ke A, paham nggak? Dari B ke A, bukan dari A ke B ya. Terbalik, ingat aja terbalik dari B ke A. Nanti persatuannya muatan tadi disebutkan dengan baru potensial listrik. Satuannya adalah volt. Pintar kan? Bisa ya? Anak-anak, nih. Materi kita hari ini cukup selesai. Anak-anak sudah memahami belum? Sudah, Bu. Kalau benar-benar memahami, ya terima kasih banyak. Kita mencari kesimpulan dulu anak-anak. Nah, Ibu mau tanyakan dulu kesimpulannya sedikit di sini. Siapa yang menemukan kelistrikan yang pertama? Saya, Bu. Nih, Thales tahun berapa? tahun 640 sampai 546. Oke, lanjut. Nah, terus selanjutnya apa contoh daripada kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari? Sebutkan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari kelistrikan. Tamek. 1, 2. Ayo. Halo. Mengisi rambut dan menggosokkan penggaris. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu. Pintar. Oke, lanjut. Sekarang apa yang dimaksud dengan konduktor? Nih, Konduktor silakan. adalah benda yang dapat mengantarkan arus listrik, misalnya logam, badan manusia, kayu basah, dan tanah. Iya, sekarang apa yang dimaksud dengan isolator? Saya, Bu. Isolator. Isolator atau penyekat adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, misalnya karet, porselen, dan udara. Iya, kita lanjutkan dengan alat yang digunakan untuk muatan listrik. Apa namanya? Livia, silakan. Elektroskop. Iya, pintar. Lanjut. Apa bunyi daripada hukum kolom? Siapa yang bisa? Ayo. Lanjut, siapa? Livia? Nah, siapa namanya, Nak? Ya, silakan. Daya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan muatan jarak dua benda tersebut. Iya, pintar. Selanjutnya, medan listrik. Medan listrik itu apa ya? Apa sih yang dimaksud dengan medan listrik? Ya, Bu. Ayo, silakan Nak. Medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik. Medan listrik dapat dinyatakan sebagai garis-garis dengan arah dari muatan positif ke muatan negatif. Iya, pintar anak-anak. Selanjutnya ada lagi yang Ibu tanyakan, apa yang dimaksud dengan energi potensial? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan. Energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya. Ya, lanjut. Semuanya sudah bisa. Yang terakhir barangkali ini sudah. Jadi anak-anak, kita sudah membuat kesimpulan. Anak-anak semuanya sudah paham materi ini kan? Sudah, Bu. Benar, sudah paham? Kalau sudah paham, kita tepuk tangan dulu. Jadi anak-anak, materi kita sudah selesai hari ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat anak-anak.
sekolah? Senang, Bu. Senang, terima kasih ya sudah bersedia ya. Semoga nanti kita akan ada pertemuan 100% tatap muka. Ya, kita doakan corona biar cepat kembali ke tempatnya. Tadi anak-anak kita mulai dengan doa. Sekarang kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu.